Iya, selamat pagi saudara. Ya, saya percaya kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan yang pasti akan menjadi landasan kita hari ini untuk bertindak, untuk berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan menjadi landasan hidup kita untuk kita semakin mengejar perkenanan Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25, ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, saudara, dalam hidup ini kita ini dituntut untuk terus melakukan segala kebaikan, ya. Kita dituntut untuk terus melakukan segala kebaikan, ya, agar kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Namun seringkali ketika kita berusaha melakukan kebaikan, kita seringkali menerima respon sebaliknya. Kita sudah berbuat baik, tapi ke orang itu jahat, ya. Aku itu sama dia udah baik loh, tapi kok kelakuannya jahat, ya. Kita nggak usah bicara jauh-jauh dengan orang lain. Di keluarga sendiri suami istri, seringkali kita berkata, suami saya itu loh bu, saya banyak dengar ya ibu-ibu konseling. Suami saya itu loh bu, saya layani dia, saya siapin makanan, saya siapin semua kebutuhannya. Tapi bu ya sama saya itu nggak pernah ada menghargainya, nggak pernah ada ininya. Ya rasa-rasanya saya tuh mau berhenti loh berbuat baik dan melayani dia. Ada orang-orang tertentu saudara ya yang juga saya tuh berbuat baik. Saya pernah saudara mengalami, saya berbuat baik kepada seseorang ya, misalnya contoh ya memberi dia uang setiap bulan secara rutin. Tapi ternyata di belakang kita tahu ya dia itu ternyata di belakang menjelekkan kita, ternyata dia itu memfitnah kita di belakang. Lalu saat itu saya pernah ya berkata kepada Tuhan, saya stop aja orang ini. Ya saya sudah berbuat baik tapi ternyata dia itu jahat. Tiba-tiba ayat ini berbicara kepada saya saudara ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan ya di sini dikatakan entah itu dengan perbuatan ya ataupun dengan yang kamu perbuat dengan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saya diingatkan oleh ayat ini, kamu berbuat baik kepada dia bukan karena dia baik. Ya kamu berbuat baik ya karena memang kamu didesain Tuhan untuk berbuat baik. Sebaliknya respon dia gak baik ke kamu itu bukan urusanmu ya. Urusanmu itu tetap berbuat baik. Dan ayat ini meneguhkan kita hari ini. Ya apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Istri-istri mari kita tetap berbuat baik kepada suami kita ya seolah-olah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita tetap berbuat baik kepada orang sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita. Kita mau tetap belajar untuk berbuat baik. Kenapa? Kita lakukan itu bukan karena dia baik. Kalau kita baik kepada orang yang baik, itu orang dunia juga begitu. Tapi kita baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, nah itu baru menandakan kita anak Tuhan. Memang berat saudara ya, karena memang kecenderungan manusia itu kepengen balas yang jahat dengan jahat. Tapi Yesus berkata ya kamu jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dan kebaikan. Yesus berkata kalau ada orang berbuat jahat kepadamu ya tetaplah berdoa, mintalah berkat bagi orang itu. Ya kalau orang minta bajumu, kasih jubahmu. Kalau orang minta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengan dia. Artinya apa saudara? Melakukan firman itu gak mudah, tapi kita harus mampu bersama Tuhan. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi istri-istri hari ini kita berbuat baik kepada suamimu, perkatakan saja, Tuhan aku melakukan ini untuk Tuhan.
Karena aku mencintai firman-Mu, aku mencintai kebenaran-Mu, aku melakukan ini untuk Tuhan. Mengapa kita harus melihat semua yang kita lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan? Supaya kita ini gak mudah sakit hati, supaya kita ini gak kecewa, supaya kita ini gak tawar hati. Ya, kita memang mau melakukan yang baik, tapi sering kali respon yang kita dapat dari orang atau perbuatan yang dilakukan pada kita, ada orang kita sudah berbuat baik, dia itu jahat di belakang kita. Tapi mari kita tetap minta kepada Tuhan kekuatan untuk kita melakukan semuanya itu seolah-olah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Mengapa kita harus terus berbuat baik sekalipun orang jahat kepada kita? Mengapa kita harus melakukan itu seolah-olah untuk Tuhan? Karena dari Tuhanlah, ya, kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Ada upah di dalam kekekalan kalau kita berbuat baik. Kalau kita melakukan itu untuk manusia, kita berlakukan yang baik untuk suami kita dan kita anggap itu suami, maka satu saat ketika suami melukai kita, mengecewakan kita, kita pasti akan berhenti berbuat baik. Saat ini kita temui banyak saudara orang yang udah cukup bu, saya selama ini sudah ini sama dia, tapi orangnya begini, enggak, udah cukup. Ya, tapi firman Tuhan berkata, kenapa kita harus belajar melakukan itu seolah-olah untuk Tuhan saudara, supaya kita ini bisa ya belajar untuk ikhlas, kita ini belajar untuk tidak tersakiti. Ya, dan kalau kita melakukan sesuatu itu hanya untuk manusia, maka kita nggak dapat upah. Ya, kenapa? Karena ayat ini berkata, dari Tuhanlah kamu akan menerima upahmu. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita percaya semua kebaikan yang kita lakukan itu ada takarannya di hadapan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, teruslah berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, supaya satu saat engkau akan menerima upahnya kalau engkau tidak menjadi lelah. Karena ternyata banyak orang-orang menjadi lelah dalam melakukan kebaikan, yaitu tadi karena mereka melihat manusia. Tapi mari kita memandang Tuhan. Kenapa saudara? Karena dari Tuhanlah kita menerima upah. Ingat, bukan manusia yang beri engkau upah, bukan suamimu yang beri engkau upah, bukan anakmu, bukan orang tuamu yang memberikan kita upah itu bahkan sampai di kekekalan. Itu adalah Tuhan. Ya. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-25 berkata, barang siapa berbuat kesalahan akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Yang berikutnya, kalau orang berbuat jahat pada kita, itu biar dia berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang patut untuk menghakimi. Karena Tuhanlah yang layak untuk menghakimi. Kita ini siapa? Kita hanya manusia yang tidak layak apa-apa. Mari kita semua mengembalikannya itu kepada Tuhan. Kita mau melihat itu sebagai caranya Tuhan. Kita mau melihat itu sebagai anugerahnya Tuhan, supaya kita ini terus dimampukan saudara untuk melakukan kebaikan di dalam kesetiaan, melakukannya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan pernah menjadi lelah untuk berbuat baik. Ya, jangan pernah jemu untuk berbuat baik, karena kalau engkau tidak menjadi lelah, maka engkau akan menerima upahmu dari Tuhan.